Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ketua kelas dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kita absen dulu ya. Apria Dewi Saputra, Ahmad Lawas, Aira Talenta, Angel Novitasari, Angel Putri, Arjuna, Ayu, Aziza, Namayanti, Bella, Celia Sofi Fernanda, Devi Putri Azhara, Dia Oktaviani, Diki Kurniawan, Dina Azhara, Hendrianus Ardi Winata, Huda, Keiza Nadila, Keisha, Melisa, Messi Putri Amelia, Embi dan Syaroni. Mana? Emizan, M. Rafiq Al-Zikri, M. Ramadhani, M. Tri Bagus, Mutia Dewi Lala, Nanda Permatasari, Naura Zintia, Niki Hayden, Ocha Agustina, Refki Riri Trilkami, Sakira, Penti, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Buka di bab 2 ya. Ya, Bu. Baiklah. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tes berbicara itu apa? Apa? Ya, teks sejarah itu adalah teks cerita sejarah yang merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta. Selain tentang fakta ada apa aja? Istilah. Setelah kejadian adanya cerita. Terus apa sih ciri-ciri teks sejarah? Selain berupa fakta apa lagi? Ya, setelah itu apa lagi? Ada yang namanya bentuk teks berupa cerita. Nah, setelahnya apa? Setelah itu teks orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Yang terakhir ada apa lagi tuh? Menggunakan buku atau kodifikasi. Ya, kalian masih ingat kan? Nah, karena kalian sudah ingat mengenai materi minggu kemarin, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai teks prosedur. Silakan buka di halaman 43.
Silakan kalian baca terlebih dahulu, pahami dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Halaman 43. Dari tes prosedur tadi apa yang kalian dapatkan? Ada yang tahu apa itu tes prosedur? Tahu. Apa itu tes prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, apa itu tes prosedur? Boleh angkat tangan? Saya, Motif? Nah, ayo. yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Nah, ya benar ya. Dalam tes prosedur itu ada yang namanya itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu langkah-langkah seperti apa? Ada yang tahu tidak? Ah? Ya, langkah-langkah itu adalah urutan. Misal nih, kamu ada langkah cara memasak mie. Di sini ada yang sudah masak mie? Sudah. Nah, kalau kalian masak mie itu cara yang pertama itu apa? Mengambil panci. Banyak itu kan. Nah, tahapan dari setiap langkah-langkah dalam pembuatan seorang itu biasanya berbeda. Terus di sana tadi itu ada yang namanya ciri teks prosedur kompleks. Nah, ada yang
Ini ciri teks prosedur kompleks itu seperti apa? Apa? Yang pertama tadi ada langkah-langkah. Yang kedua ada apa itu? Menggunakan cara atau pilihan. Terus ada lagi itu disusun secara informatif. Selain disusun secara informatif, apa lagi tuh? Bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Nah, apa yang dimaksud dengan disusun secara informatif? Apa? Ada yang tahu disusun secara informatif itu apa? Yaitu disusun dengan menggunakan informasi apa yang telah didesain. Misal nih, kalian mau memasak atau bukan memasak deh, cara membuat ini SPP IRT. Itu kan berarti kalian kan belum tahu kan apa aja persyaratannya, bagaimana pembuatannya. Pasti kalian tuh mencari dulu atau searching di Google atau di internet ya. Terus kita untuk kalian pahami, silakan kalian buka di halaman 48. Di halaman 48 itu ada yang namanya struktur teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu ada bagian apa saja? Dalam strukturnya. Ada bagian ya, terus di sana juga ada yang namanya kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks di halaman 50 itu ada yang namanya kata kerja imperatif. Ada yang tahu apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Ya, itu adalah merupakan kata yang perintah. Perintah itu yang seperti apa kalau dalam ini teks prosedur kompleks? Ya, itu biasanya kalau yang kata imperatif, kata imperatif itu ada contohnya itu. Contohnya itu adalah ambil nomor antrian di loket. Nah, itu kan ada kata perintah. Kata perintahnya apa itu? Kata ambil. Ada itu yang namanya. Terus ada lagi tuh, ada yang namanya kata teknis. Ada yang tahu kata teknis itu apa? Ya, kata teknisnya itu kata yang menunjukkan khas topik teks prosedur kompleks. Nah, itu seperti apa? Nah, ya, di sana kan ada contoh tuh kan. Contohnya itu adalah EKTP, surat pengantar, RT RW, formulir FI, F1, titik 01 dan NIK atau nomor hidup kependudukan. Jadi kalian bisa lihat ada tuh kan contoh di halaman 49. Itu kalian juga bisa melihat contoh kaidah kebahasaannya. Nah, selain ada kata kerja imperatif dan kata kerja teknis, di sana ada juga yang mengatakan tentang menggunakan bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan. Nah, maksudnya itu adalah misalkan ada tahap pertama 1, kalau mau masak mie itu kan pertamanya apa? Membuka mie dulu. Terus yang kedua apa tuh? Menyiapkan nasi. Ya, dalam teks prosedur itu ada 2 pilihan, yaitu ada yang membuat, ada yang mengerjakan. Terus ada di sana itu mengenai partisipasi manusia secara umum. Terus yang terakhir yaitu ada kebahasaan. Ya, ada bahasa apa tuh yang di nomor terakhirnya?
Ya, betul. Terus ada yang tahu konjungsi syarat itu seperti apa? Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan isim bahasa yang memiliki makna persyaratan. Ya, konjungsi syarat yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan unsur bahasa yang memiliki makna persyaratan seperti apabila, asalkan, jika, kalau, dan manakala. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau Ibu bertanya, gimana? Ada yang bisa mengulas apa itu teks prosedur kompleks? Nanti saya jawab. Ya, yaitu Apa yang tadi Mon? yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau penerangan dalam langkah tersebut. Nah, bentar ya. Berarti dia menyimak tadi ya. Terus ada tadi Ibu menjelaskan tentang keindahan kebahasaan. Nah, ada yang tahu tentang keindahan kebahasaan? Nah, apa itu keindahan kebahasaan? Teks prosedur kompleks menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan dilakukan oleh orang lain yang membutuhkan. Ya, benar. Nah, dari penjelasan Ibu dan teman-teman kalian tadi, ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk menguji kepahaman kalian, silakan kita bentuk kelompok. Silakan hitung dari 1 sampai 6 dari sini. 1 sampai 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Hitung. Tiga. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, silakan kalian buka kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4. Silakan. Yang sini. Silakan ya dengan kondisi. 2 sini. Silakan ya. Di sini. Di mana 3? 3 di bawah kita. 6 siapa, Bang? 3 di sini. Masih sini, Nak. Mana, Nak? Di mana? Baiklah, sekarang kita sudah membagi kelompok. Tadi itu terbagi menjadi 6 kelompok. Sebelum Ibu mengasih soal, silakan kalian buka dulu di contohnya halaman 49. Itu kan ada teks prosedur kompleks dan struktur. Jadi kalian tahu kan ada kalau tujuan itu berisi apa, terus langkah-langkah sama penegasan ulang itu tadi isinya apa. Ini kan sudah dijelaskan kan? Ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Aku jelas ya? Kalian akan Ibu kasih soal. Ini tugas kelompok, kalian susun teks prosedurnya. Ya? Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Jangan berisik.
Kan udah Kalian boleh coret ini soalnya ya, karena nomor 1 itu di nomor 3. Jadi kalian nomor 1. Ya. Tidak usah ditulis ulang.
tujuan. Tujuan ini nomor berapa? Apa ya?
Penegasan ulang itu apa, Ibu? Penegasan ulang itu berupa kesimpulan atas sesuatu yang harus disampaikan dalam teks prosedur tersebut. Ya, Kasih, Ibu. ada yang dari kelompok yang mana yang siap untuk presentasi? Kami. Nah, ayo kelompok di sana. Mana, Pak? Langsung bacakan di sana aja. Kelompok lain tolong disimak ya. Nanti ibu bakalan bertanya tuh bagian tujuannya benar atau tidak. Ayo dari siapa? Jadi teman-teman, tujuannya itu ada di nomor 4 dan 2. Nah, nomor 4-nya itu SIM surat izin mengemudi adalah bukti bahwa seorang telah mengikuti syarat kendaraan bermotor di jalan raya. SIM dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Satuan Penyelenggaraan Administrasi Satpas. Nah, yang keduanya itu memiliki SIM bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab dalam berlalu lintas. Dengan memiliki SIM, seorang dianggap layak dan memahami aturan keselamatan berkendara. Nah, langkah-langkahnya itu ada di nomor 8, 3, 5, 1, 6, dan 7. Kalian bisa lihat ya teman-teman di kertas kalian sendiri, yaitu di nomor 8, 3, 5, 1, 6, 7. Nah, penegasannya itu, penegasan ulang ada di nomor 9, yaitu ingatlah untuk selalu memperpanjang SIM setiap 5 tahun agar tetap berlaku. Nah, urutan yang benarnya adalah 4, 2, 8, 3, 5, 1, 6, 7, dan 9. Apakah teman-teman sudah mendengar? Nah, dari teks prosedur yang teman-teman yang tadi temannya sampaikan di sini benar atau tidak? Benar ya. Karena kenapa benar? Karena di sana sudah termasuk di dalam adanya tujuan dan adanya langkah-langkah, terus adanya juga penegasan ulang. Nah, di sini untuk mengulas ya, ada yang tahu tidak apa itu tadi tujuan dari teks prosedurnya apa? Bagian tujuannya itu berisi tentang apa? Coba pegangan yang tahu? Nah, Berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. ya. Nah, bagian tujuan itu adalah berisi pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai dari teks prosedur yang kalian atau yang ada di tugas tadi. Terus ada yang namanya bagian material. Nah, ada yang tahu tidak? Ada yang bisa mengulang apa itu bagian material? Tahu. Siapa? Coba angkat tangan. Angel. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Bagian ini bersifat opsional. Tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Bagian material biasanya ada di resep masakan, cara merakit komputer, atau membuat kerajinan. Jadi bagian material itu adalah berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam atau membuat atau sedang melakukan sesuatu. Terus itu ada juga yang namanya langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan itu ada yang tahu apa tadi? Tahu. Siapa? Tangan. Oke. Yaitu teks yang berisi cara menggunakan alat, benda maupun perangkat lain. Teks yang berisi cara melakukan tanpa penyusunan dan teks yang berisi perintah bersifat tertentu. Ya, jadi langkah pengerjaan itu ada berisi cara yang akan ditempuh untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Terus ada yang namanya bagian penegasan ulang. Ini adalah bagian terakhir. Apa penegasan ulang itu? Ada yang tahu apa kan? Tahu. Nah, ayo. Nah, Jul.
Nak? Bagian penugasan ulang sebagai penutup berupa kesimpulan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi penegasan ulang itu tadi adalah sebagai penutup atau berupa kesimpulan dari teks prosedur kompleks. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu ada yang namanya tujuan, maka, dan penegasan ulang. Untuk mengevaluasi atau mengevaluasi pemahaman kalian, Ibu punya games. Games yang akan mengetahui tentang kalian. Silakan siapkan dulu HP-nya. Sudah, Bu. Sudah? Punya kota semua? Punya. Tadi linknya sudah Ibu bagikan ya di grup. Silakan kalian kerjakan. Nanti yang dapat juara 1 atau yang benar semua ada sesuatu hal. Oke, Bu. Itu ada soal-soalnya tentang pertanyaan tadi kita bahas. Bisa dibuka lah Ibu. Emang aplikasinya yang bisa dibuka. Itu ada yang sudah masuk? Belum Bu, susah Bu. Susah kenapa itu jaringan sepertinya? Bisa? Bisa Bu. Bisa? Bisa. Kalian bisa ubah nama tuh di bagian profil. Bisa ubah nama kalian atau nama siapapun itu ya. Sudah mengerjakan semua? Belum. Silakan ya. Sini berdasarkan. Terima kasih kawan-kawan.
Sudah ya? Sudah semua? Sudah? Belum? Sudah? 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 Sudah ya? Waktunya sudah habis. Karena sudah ya, jadi kita lihat nih. Peringkat pertama itu ada Diki. Tolong dong dikasih aplaus. Terus peringkat kedua itu ada Messi. Nah, sudah ya, kita cuma mengambil 2 peringkat saja. Jadi dari ini mengenai pembelajaran tentang teks prosedur kompleks, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.